Untuk mencatat transaksi pada Mayop, dimulai dari menu Accounts hingga Purchase, kemungkinan nanti tergantung transaksi, terdapat beberapa menu yang digunakan. Pada menu Accounts, terdapat menu Record Journal Entry untuk menginput data jurnal penyesuaian maupun jurnal umum. Lalu yang kedua, terdapat di menu Banking, yakni pada menu Spend Money dan menu Receive Money. Spend Money digunakan ketika terdapat transaksi pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan membayar hutang dan tidak berhubungan dengan pembelian secara tunai. Sehingga contoh transaksinya adalah membayar beban-beban, membayar hutang beban, lalu membeli aset secara tunai, dan lain-lain. Intinya tidak berhubungan dengan pembayaran hutang. Maksudnya, hutang yang dimaksud adalah membayar hutang kepada supplier atau hutang dagang dan tidak berhubungan dengan pembelian barang dagang secara tunai. Lalu pada menu Receive Money digunakan ketika mendapatkan uang seperti mendapatkan uang dari pendapatan bunga. Namun jika terdapat transaksi penerimaan kas yang berhubungan dengan pelunasan piutang dagang dan transaksi penjualan secara tunai, maka tidak masuk dalam Receive Money. Lalu yang kedua adalah pada menu Sales. Yang digunakan adalah pada menu Enter Sales dan Receive Payments. Enter Sales digunakan ketika terdapat penjualan secara kredit maupun tunai. Lalu juga dapat digunakan dalam transaksi retur penjualan. Sedangkan pada Receive Payment digunakan ketika terdapat transaksi penerimaan atas pelunasan piutang. Piutang dimaksud adalah piutang dagang. Lalu pada menu Purchase, terdapat menu Enter Purchase dan Pay Bills. Enter Purchase digunakan pada saat terdapat pembelian secara kredit, pada transaksi pembelian secara tunai, dan pada transaksi retur pembelian. Lalu pada Pay Bills digunakan untuk transaksi ketika membayar hutang dagang kepada supplier. Lalu setelah itu langsung saja dimulai dari transaksi pertama. Pada transaksi pertama adalah bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada bagian gaji dan upah sebesar Rp20.882.000. Maka dari transaksi ini, yang dimana dibayarkan kepada bagian gaji dan upah, maka sudah jelas atas pembayaran gaji dan upah. Maka untuk transaksi pembayaran gaji dan upah dan tidak termasuk dalam pembayaran hutang dagang atau pembelian barang dagang secara kredit, maka masuk pada menu Banking dan pada menu Spend Money. Sebelum itu, mari analisa jurnalnya terlebih dahulu. Pada tanggal 2 Desember, tertanggal 2 Desember 2023, dengan dokumen BKK 12.1, yang dimana di sini adalah transaksi pembayaran gaji dan upah. Namun di sini terdapat keterangan bahwa di sini merupakan pembayaran gaji karyawan bulan November 2023. Karena berhubungan dengan gaji karyawan bulan November 2023, seharusnya di sini tercatat sebagai pelunasan hutang beban gaji. Namun sebelum mencatatnya sebagai transaksi pelunasan hutang gaji, maka lihat terlebih dahulu pada neraca saldo. Neraca saldo yang dimaksud adalah neraca saldo awal.
Di sini pada akun expense payable tidak terdapat saldo sama sekali. Sehingga jika tidak terdapat saldo pada neraca saldo, maka jangan sekali-sekali dicatat sebagai hutang beban maupun hutang gaji. Namun kita catat sebagai beban gaji. Sehingga maka di sini adalah pencatatannya pertama adalah beban gaji. Untuk nominalnya yang dipakai bukanlah pada jumlahnya. Jumlah pada bukti pengeluaran kas melainkan adalah jumlah pengeluaran kas. Sedangkan beban gaji yang sebenarnya adalah berapa? Lihat pada keterangan. Pembayaran gaji karyawan bulan November 2023 sebagai berikut. Gaji karyawan sebesar 22.350. Maka karena tertera di sini gaji karyawan sebesar 22.350, maka beban gaji di sini tercatat sebesar 22.350. Lalu pada keterangan setelah gaji karyawan ialah PPh pasal 21 yang dipotong. PPh yang dimaksud ini adalah milik karyawan itu sendiri. Namun karena perusahaan yang akan membayarkan PPh pasal 21 tersebut, namun tidak ditanggung perusahaan, melainkan karyawan langsung membayarnya kepada perusahaan, sehingga perusahaan akan menyetor pajak tersebut. Karena perusahaan akan menanggung karena akan menyetorkan uang karyawan atas gaji yang dipotong untuk PPh pasal 21, maka akan dicatat sebagai utang PPh. Karena perusahaan di sini, karena karyawan di sini ibaratnya menitipkan sebagian gajinya kepada perusahaan agar perusahaan dapat menyetorkan uang yang dititipkan tersebut kepada pihak pajak. Sehingga di sini perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan uang yang dititipkan oleh karyawan kepada bagian pajak. Karena memiliki kewajiban untuk menyetorkannya, maka di sini tercatat sebagai utang PPh. Yang dimana posisinya adalah di kredit. Dengan jumlah sebesar 508.000. Lalu di sini terdapat iuran program BPJS meliputi JHT atau jaminan hari tua sebesar 3,7% yang ditanggung perusahaan sebesar 565.000. Karena di sini tertera keterangan ditanggung perusahaan, maka karyawan tidak membayarkan jaminan hari tua ini menggunakan uang pribadinya, melainkan langsung akan dibayarkan oleh perusahaan. Karena jaminan hari tua termasuk dalam BPJS, program BPJS, maka di sini tercatat sebagai beban BPJS. Karena beban BPJS ini akan dibayarkan dan ditanggung oleh perusahaan. Sebesar 565.000. Lalu yang terakhir terdapat total hutang BPJS. Hutang BPJS ialah hutang BPJS adalah ketika perusahaan harus menyetorkan sejumlah uang untuk membayarkan BPJS karyawan, yang dimana uang tersebut adalah milik karyawan ini. Karena uang tersebut ialah milik karyawan, sehingga perusahaan harus menyetorkan uang karyawan tersebut kepada bagian BPJS, sehingga dapat dikatakan di sini perusahaan memiliki kewajiban atas
penyetoran BPJS karyawan tersebut. Sehingga karena perusahaan memiliki kewajiban menyetor BPJS tersebut, maka di sini tercatat sebagai utang BPJS. Sebesar 1.525.000. Maka dapat terlihat di sini tidak terjadi keseimbangan. Maka karena di sini termasuk dalam bukti pengeluaran kas, maka di sini kas dalam posisi kredit karena merupakan transaksi pengeluaran kas. Kas yang digunakan adalah kas di bank. Karena dilihat dari nomor buktinya adalah BKK. Jika nomor bukti BKK adalah maka pengeluaran kas di bank. Kas di bank yang dikeluarkan untuk membayar gaji tersebut adalah sebesar 20.882.000. Mengapa? Karena atas gaji karyawan ini, yang pertama gaji karyawan sebesar 22.350.000, maka yang sehingga dikurangi atas pajak penghasilan pasal 21, yang dimana dipotong dari gaji karyawan itu sendiri, serta BPJS yang dipotong dari gaji karyawan itu sendiri, sehingga uang yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan akan berkurang. Maka jika dilihat pada kolom Excel, selisih yang terdapat yakni sebesar 20.882. Maka kas di bank yang di posisi kredit adalah sebesar jumlah yang dikeluarkan, yakni 20.882.000. Sehingga maka akan terjadi keseimbangan di sini. Karena di sini sudah seimbang, maka langsung saja input ke transaksi Mayop. Ingat karena di sini adalah transaksi pembayaran gaji, maka masuk ke dalam menu banking pada menu spend money. Untuk mengisinya, pertama matikan terlebih dahulu text inclusive-nya. Pastikan pay from account ini adalah kas di bank. Lalu card yang dibayarkan yakni adalah, mohon maaf, untuk card ini diisi dengan nama yang dibayarkan. Karena di sini dibayarkan kepada bagian gaji dan upah, maka card ditujukan kepada bagian gaji dan upah. Karena di sini tidak ada, maka klik new. Di card type bukan supplier lagi, melainkan employer dengan nama bagian gaji dan upah. Card nomor sesuai urutannya, maka di sini nomor 1. Lalu klik ke tanda panah dan pilih bagian gaji dan upah. Dengan memo sesuaikan pada di keterangan ini, yakni pembayaran gaji karyawan atau sesuai dapat disingkat. Untuk cek ini diisi dengan nomor dokumen, yakni BKK 12-1. Tertanggal sesuaikan pada nomor bukti, yakni tanggal 2 Desember 2023. Amount di sini adalah jumlah uang kas yang dikeluarkan. Karena pada Excel tadi setelah dianalisa dan kas yang dikeluarkan adalah 20.882 sesuai yang ada di nota, maka amount di sini tertulis sesuai apa yang
sesuai pada kas yang dikeluarkan. Selain itu, masukkan nomor akun atau akun yang lainnya sesuai yang ada setelah dianalisa ini. Yang pertama ialah beban gaji. Maka pilih akun beban gaji pada Mayop. Dengan nominal tidak sesuai dengan ini, melainkan yang telah di jurnal ini atau yang telah dianalisa sebelumnya. Lalu, masukkan nomor akun dengan cara mengklik tanda di bawah ini sesuai yang telah dianalisa. Jika terdapat posisi kredit dalam hasil analisa karena utang PPh berada di posisi kredit, maka diharapkan untuk bagian income tax payable diberi tanda negatif. Maka untuk mengecek ini yakni dengan cara klik tombol CTRL plus R. Jika yang ditampilkan di sini sesuai dengan hasil analisa tadi, maka tinggal klik OK. Pastikan di sini sama dengan hasil analisa sebelumnya. Klik OK, lalu record. Lalu pastikan teks inklusif ini dimatikan. Klik record. Lalu cancel. Keluar pada menu. Lalu lanjut pada transaksi kedua, yakni ialah penggunaan voucher kas kecil pada toko Gramedia dengan keterangan pembelian perlengkapan toko dengan jumlah sebesar Rp700.000. Untuk pengeluaran kas kecil, maka sama dengan sebelumnya, yakni dengan masuk menu banking, lalu masuk ke menu spend money. Lalu sebelum menjurnal, pastikan di sini untuk pay from account cash in bank diubah menjadi petty cash. Lalu siap dia jurnal. Karena di sini termasuk pada pembelian perlengkapan toko dengan menggunakan kas kecil, maka analisa jurnalnya ialah maka perlengkapan toko di debit dan kas kecil posisi kredit.
dengan jumlah sebesar Rp700.000. Maka untuk memasukkannya yakni cukup mudah. Yang pertama adalah dibayarkan kepada toko Gramedia, maka klik card untuk menambah toko Gramedia, klik new. Mohon maaf, lalu card tipe sebelumnya diubah menjadi supplier karena telah menjadi supplier kita dalam membeli perlengkapan. Untuk card selanjutnya atau lanjutan dari yang pertama yakni adalah 2. Lalu oke. Setelah itu pilihlah card dari toko atau pilih card toko Gramedia. Lalu klik use card. Untuk memo samakan saja dengan keterangan yakni pembelian perlengkapan toko. Cek diisi dengan nomornya yakni V12-1 tertanggal tanggal 4 dengan amount sebesar jumlah yang tertera pada nota yakni sebesar 700.000. Karena di sini transaksi membeli perlengkapan toko secara tunai menggunakan kas kecil, maka akun yang dipilih adalah akun perlengkapan toko. Yakni biasanya perlengkapan toko dengan menggunakan Store List. Jika nanti UKK merasa kesulitan dengan menggunakan akun, pastikan membuka daftar akun terlebih dahulu agar menjadi lebih mudah. Setelah out of balance ini bernilai sebesar Rp0, maka klik tombol CTRL plus R untuk melihat jurnal. Karena di sini transaksi pembelian perlengkapan secara tunai menggunakan kas kecil, maka pastinya kas kecil di posisi kredit sebesar 700.000 dan perlengkapan toko akan bertambah dengan posisi debit sebesar 700.000. Klik OK, lalu record. Setelah itu masuk pada transaksi ketiga. Untuk transaksi ketiga sendiri, tidak perlu terpacu pada faktur pajak. Jika terdapat penulisan faktur di sini, maka di sini jelasnya adalah antara pembelian atau penjualan secara kredit. Lalu untuk menentukan apakah ini penjualan maupun pembelian secara kredit, maka di sini dapat dilihat nama PT-nya atau data keterangan di sini. Di sini terdapat keterangan pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak adalah PD Sentosa. PD Sentosa sendiri adalah perusahaan yang terdata ini. Sedangkan PT Mutiara ialah supplier, dapat dibuka di daftar supplier nanti. Maka dengan keterangan seperti ini, PT Mutiara adalah supplier dan pembelinya adalah kita, dan terdapat termin 3/10/30, maka di sini jelas-jelas adalah pembelian secara kredit. Maka untuk pembelian secara kredit ialah terletak pada menu purchase. Untuk pembelian secara kredit ini tidak perlu analisa, karena hasil analisa biasanya ialah merchandise inventory atau presiden barang dagang sebelah debit. Namun dalam Mayop akan berbeda daripada biasanya. Untuk menginput transaksi pembelian secara kredit ini, maka klik menu purchase, lalu masuk kepada menu enter purchase. Lalu karena kita jangan lupa di sini jika ada teks inclusive, segera dimatikan terlebih dahulu. Harap dimatikan. Setelah itu, supplier di sini adalah PT Mutiara. Karena kita membeli kepada PT Mutiara, maka di Mayop pada kolom supplier kita klik tombol panah ini dan pilih PT Mutiara.
Setelah itu, untuk kolom purchase diisikan berdasarkan nota. Karena di sini dokumen tertera dengan nomor F011, maka isikan dengan nomor F011. Lalu untuk tanggal, dilihat pada dokumen transaksi. Karena di sini tertera pada Malang tanggal 5 Desember, maka dapat dipastikan nota pembelian secara kredit ini terjadi pada tanggal 5 Desember 2023. Lalu untuk memasukkan detail barang dagang yang dibeli, maka yakni dengan cara akan diperbesar sebentar. Seperti ini. Seharusnya dengan kolom seperti ini khusus perusahaan jasa. Namun karena kita di sini sebagai perusahaan dagang atau pelaku perusahaan dagang, maka layoutnya atau tampilan harus diubah. Jadi dengan cara klik menu layout, lalu diubah menjadi ke pilihan atau opsi item. Lalu klik OK. Hingga akan terdata seperti ini. Setelah itu, pada bill ini diisikan dengan nominal barang dagang yang dibeli. Untuk barang dagang yang dibeli pertama ialah mesin cuci Panasonic dengan kuantitas barang sebanyak 20. Maka klik di sini 20. Lalu klik tab lagi. Lalu di sini untuk 20 barang yang dibeli adalah mesin cuci Panasonic. Pastikan pilih mesin cuci Panasonic, lalu use item. Lalu untuk kolom price di sini diisikan dengan harga per unitnya. Karena di sini tertera 4.500.000, maka unit atau price yang dimasukkan ialah 4.500.000. Dengan maaf kelebihan. Maka hasil totalnya ialah sebesar 90 juta. Maka sudah sesuai dengan apa yang disoal. Lalu untuk barang yang kedua dengan cara klik di sini ialah mesin cuci Toshiba dengan 15 unit yang dibeli. Maka langsung tab, maka pilih mesin cuci Toshiba atau pilih persediaan barang dagang yang dibeli sesuai dengan kuantitasnya masing-masing. Lalu untuk mesin cuci Toshiba di sini berdasarkan nota ialah sebesar 3.500.000. Maka diisikan pada kolom price harga per unitnya yakni 3.500.000, maka totalnya ialah 52.500.000. Maka telah sesuai. Lalu di sini terdapat jasa pengiriman, sehingga jasa pengiriman di sini harus diisikan pada kolom freight sebesar 1 juta. Namun karena di sini dasar pengenaan pajak ialah di sini pajaknya ialah PPN sampai dengan 11% kali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya sendiri ialah Rp143.500.000. Maka Rp143.500.000 ini termasuk jasa pengiriman. Jika tidak termasuk jasa pengiriman, maka hanya Rp142.500.000. Maka secara singkatnya, untuk jasa pengiriman ini juga dikenai pajak. Maka karena dikenai pajak, maka untuk freight di sini dikenakan pajak, maka diubah menjadi kode VAT bukan inti lagi agar terhitung pajaknya. Sehingga di sini untuk keterangan teks sebesar Rp15.785.000, maka sudah sesuai pada nota. Jika telah sesuai semuanya, maka langsung atau jika was-was, klik tombol CTRL plus R. Bersama inventory 90 juta, mesin cuci, untuk mesin cuci Panasonic, sedangkan untuk 52.500.000 adalah untuk mesin cuci Toshiba.
dengan free paid sebesar 1 juta dan VAT-in 15.785. Maka di sini telah sesuai. Jika sesuai maka langsung record. Jika terdapat seperti ini, lalu klik tombol ignore all secara terus-menerus. Lalu klik no. Lalu cancel. Lalu masuk ke transaksi selanjutnya, yakni nota kredit atas nama PT Mutiara. Karena diketahui ini adalah PT Mutiara, maka termasuk supplier kita. Dan di sini terdapat bukti nota kredit. Nota kredit adalah pengembalian barang. Jika terdapat nota kredit di sini, maka pengembalian barang dan terdapat nama supplier di sini dan yang dimana ditujukan kepada perusahaan kita atau perusahaan yang disesuaikan pada soal atau perusahaan pada soal, maka di sini sudah jelas merupakan bukti retur pembelian, bukti atas retur pembelian. Maka karena termasuk retur pembelian, maka tetap di menu yang sama, yakni menu purchase. Lalu masuk ke enter purchase. Karena enter purchase ini selain untuk transaksi pembelian secara kredit maupun tunai dapat digunakan juga untuk retur pembelian. Lalu klik, pastikan teks inklusif ini dimatikan. Lalu supplier yang ditujukan yakni adalah, mohon maaf, supplier yang tertera di nota yakni ialah PT Mutiara. Pilih PT Mutiara. Dengan purchase yang diisi dengan yakni nomor bukti dokumen yakni NK-1 yang tertanggal pada 6 Desember 2023. Lalu karena di sini retur pembelian, maka berbaliknya jika terdapat pembelian secara kredit, jika terdapat pembelian untuk bill diisi dengan angka biasa untuk kuantitasnya. Karena di sini terdapat retur pembelian, maka kuantitasnya tersebut harus dikurangi, yakni dengan cara menambahkan tanda negatif pada kuantitasnya. Misalnya yang pertama, yakni mesin cuci Panasonic diretur sebanyak 1 barang. Maka karena retur 1 barang, maka di sini dengan menuliskan negatif 1. Yang di sini negatif 1 ialah menunjukkan untuk pengurangan 1 barang pada pencatatan MAYOB. Lalu pilih barang yang diretur sebanyak kuantitas 1, yakni ialah mesin cuci Panasonic. Klik tab dengan harga 4.500.000 otomatis, maka di sini akan dikurangi sebesar 4.500.000 karena kita akan meretur 1 barang ini sehingga pada persediaan nanti akan juga berkurang. Lalu untuk barang kedua, yakni adalah pengembalian barang mesin cuci Toshiba. Ini sama dengan menambahkan tanda negatif karena mengembalikan barang. Pilih nama barang sesuai dengan kartu nota, klik tab, maka akan muncul otomatis harganya di sini. Sehingga pada total amount ini adalah 12.765 dengan subtotal 11.500 sesuai pada nota dengan pajak 1.265 maka sesuai, lalu totalnya ialah 12.765.000. Cek terlebih dahulu sesuai 4.500.000 lalu 7 juta dengan 1.265 sebagai PPN, maka di sini sudah sesuai. Lalu klik OK karena sudah sesuai, lalu klik record. Lalu ignore all terus. Namun karena di sini merupakan retur, maka jangan cancel terlebih dahulu, jangan keluar dari menu ini terlebih dahulu. Melainkan terdapat tahap lagi, yakni untuk menerapkan retur tersebut pada transaksi tanggal 5. Untuk menerapkan transaksi tanggal 6 kepada tanggal 5, yakni atas retur pembelian pada tanggal 5, yakni klik menu register.
Lalu di sini ubah tanggal menjadi tanggal 1 bulan 12 2023. Menyelesaikan transaksi nanti, klik enter, lalu masuk kepada menu return and debit. Lalu kita pilih yang ini, transaksi ini atas NK-1 tertanggal 6 pada PT Mutiara. Atas retur pembeliannya, maka kita klik menu apply to purchase. Lalu untuk tanggal di sini kita ubah menjadi tanggal 6 sesuai tanggal retur pembelian. Nah, untuk penerapannya ini adalah karena kita akan mengembalikannya pada transaksi yang terjadi pada tanggal 5, retur pembelian tanggal 6 yakni ditujukan atas pembelian barang pada tanggal 5. Maka kita harus menerapkan 12.765 ini pada transaksi tanggal 5. yakni dengan cara mengklik pada amount applied sejajar pada tanggal 5. Klik, lalu klik tab. Sehingga di sini akan berubah, out of balance akan berubah menjadi Rp0. Jika seperti ini, maka dipastikan sudah benar. Setelah itu, klik record. Lalu masuk ke transaksi selanjutnya. Di sini terdapat bukti penerimaan kas, yang dimana keterangan pelunasan faktur F11/23 yang diterima dari toko Raja Wali. Karena kita menerimanya dari toko Raja Wali atas pelunasan faktur F11/23 tertanggal 29 November, maka di sini termasuk pada pelunasan piutang dagang. Maka untuk pelunasan piutang dagang atau penerimaan pelunasan piutang dagang dapat kita masukkan pada Mayop di menu sales, lalu masuk ke receive payment. Di sini kita akan memilih customer-nya sesuai pada nota, yakni toko Raja Wali. ID disesuaikan pada nomor nota, yakni BKM 1261 yang tertanggal pada tanggal 7 Desember. Untuk amount received-nya, kita tuliskan apa yang tertera pada nota, yakni sebesar 87.024.000. Lalu untuk payment method, karena di sini penerimaan kas atau di sini masuk ke uang tunai, maka di sini kita masukkan ke cash use method. Lalu karena kita telah memilih customer-nya, maka hal ini akan otomatis terdata pada kolom, sehingga kita hanya perlu mengisi amount received, payment method, ID atau nomor bukti, dan tanggal. Lalu kita tap terus, sehingga akan otomatis 87 juta ini akan otomatis tertera di amount applied, sehingga out of balance sebesar Rp0. Lalu klik CTRL plus R untuk melihatnya. Kas yang diterima ialah 87 juta sekian-sekian. Maka amount piutangnya ini sebesar 88 juta, lalu yang diterima ialah 87 juta, maka sisanya termasuk potongan penjualan. Lalu karena sudah benar, klik record. Lalu jika muncul seperti ini, maka klik print letter. Lalu cancel. Lalu masuk ke transaksi berikutnya.
Lalu di sini terdapat transaksi bukti pengeluaran kas untuk pembayaran PPh pasal 21 dan iuran BPJS bulan November. Maka karena di sini membayar PPh dan BPJS bulan November, maka akan kita catat pada menu banking, pada menu spend money, karena tidak berhubungan dengan pelunasan piutang dagang, tidak berhubungan dengan pelunasan hutang dagang, dan tidak berhubungan dengan pembelian barang dagang secara tunai. Oke, langsung masuk. Karena di sini card-nya ialah, mohon maaf, untuk lebih dahulu maka analisa jurnal. Di sini untuk pada tanggal 8 ialah atas pembayaran PPh pasal 21 masa November. Perhatikan di sini. Pada tanggal 2 sebelumnya terdapat, dan dibuka di sini. Pada tanggal 2 sebelumnya, yakni terdapat transaksi pembayaran gaji, yang dimana terdapat transaksi PPh pasal 21 yang dipotong yang menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya nanti, serta terdapat hutang BPJS yang sehingga juga menjadi kewajiban perusahaan nanti. Lalu pada tanggal 8 perusahaan membayarnya. Perusahaan membayarkan atas hutang PPh dan hutang BPJS yang terutang pada tanggal 2 Desember. Lalu pada tanggal 8 telah dibayarkan. Maka untuk itu, yang awalnya hutang PPh berada di posisi berada di posisi kredit dan hutang BPJS berada di posisi kredit, maka setelah pembayaran akan berada di posisi kredit. Akan berada di posisi debit. Yang awalnya terutang maka di posisi kredit, yang sehingga telah dibayar maka di posisi debit. Nominalnya berapa? Lihat pada tanggal 2, utang PPh sebesar 508, lalu utang BPJS sebesar 1.525. Yang dimana hutang-hutang tersebut belum dibayarkan sehingga pada tanggal 8 perusahaan telah menyetorkannya. Sehingga karena telah menyetorkannya maka kas di bank akan berkurang. Sehingga karena berkurang masuk ke posisi kredit. Dengan jumlah keduanya yakni 508.000 di 508.000 ditambah 1.525. Hingga kas yang dikeluarkan adalah 2.033.000, maka telah sesuai pada nota. Karena sesuai maka langsung saja di jurnal. Untuk card di sini sesuaikan yakni dibayarkan kepada kas negara via Bank Persepsi atau Bank BRI dan BPJS Jakarta. Untuk menghemat waktu maka di sini klik untuk menambahkan card agar lebih cepat, klik new. Lalu untuk namanya, mohon maaf untuk card type-nya dulu diubah menjadi employer dan namanya diubah menjadi, ambil poinnya saja karena di sini Bank BRI dan BPJS Jakarta, maka intinya adalah kedua hal itu. Maka di sini namanya adalah Bank BRI dan BPJS Jakarta. Klik enter, lalu card ID adalah lanjutan dari yang tadi, yakni adalah nomor 3. Lalu oke, pilih card BRI dan BPJS Jakarta. Memonya ialah pembayaran PPh pasal 21 agar menjadi lebih cepat dapat diringkas menjadi pembayaran PPh pasal 21 dan iuran BPJS masa November 2023. Dengan cek nomor BKK 1202 yang dimana tertanggal pada
tanggal 8. Untuk umumnya disesuaikan pada nota, yakni merujuk pada jumlah, yakni sebesar 2.033.000. Lalu untuk akunnya, di sini tertera kan, karena kita membayar utang PPh dan utang BPJS yang terdata pada tanggal 2 sebesar 508 dan ditambah 1.525, maka kita harus menyesuaikan pada di akun Mayop. Untuk utang PPh kita masukkan sebagai income tax payable yang telah dibayarkan sebesar 508.000. Lalu yang kedua ialah utang BPJS, di mana yang telah dibayarkan perusahaan yakni sebesar 1.525. Sehingga di sini sudah benar, yang di mana klik CTRL plus R dulu. Kas di bank yang dikeluarkan ialah 2.033.000. Lalu untuk income tax payable atau utang BPh yakni 508.000, serta BPJS payable atau utang BPJS ialah sebesar 1.525. Jangan lupa untuk teks inklusif ini dimatikan. Setelah benar lalu record. Lalu cancel. Lalu lanjut pada bukti transaksi selanjutnya. Jika di sini kurang jelas, harap dipegang lembar soal masing-masing. Jika transaksi di sini ialah bukti pengeluaran kas, yakni dilihat dari BKK 12-3, maka pengeluaran atas kas bank. Yang dimana di sini keterangannya adalah pembayaran hutang atas pembelian tanggal 30 November kepada PT Sinar Mulya. Maka di sini keterangannya ialah pembayaran hutang atas pembelian. Maka pembayaran atas hutang barang dagang atau pembayaran atas hutang dagang. Karena pembayaran atas hutang dagang maka masuk ke menu purchase dan menu pay bill. Di sini kita lihat dulu siapa suppliernya, karena di sini terdapat nama PT Sinar Mulya, maka kita cek. Ternyata di sini terdapat nama PT Sinar Mulya. Lalu use supplier. Untuk cek disesuaikan. Mohon maaf, karena kita telah otomatis memilih, maka data akan muncul secara otomatis di sini. Nomor cek yakni BKK 12-3 tertanggal 8 Desember. Dengan jumlah sebesar, di sini terlihat kita membayar sebesar Rp96.903.000. Maka karena yang dibayarkan kurang daripada hutangnya, yang dibayarkan ialah Rp96.903.000, sementara hutang kita kepada PT Sinar Mulya ialah Rp99.900.000. Maka akan terdata otomatis bahwa selisihnya yakni sebesar Rp2.997.000 masuk dalam diskon, sehingga kita hanya perlu tap maka akan terdata balance di sini. Setelah itu maka kita klik record, print letter, lalu cancel, lalu lanjut ke transaksi berikutnya. Mohon maaf, di sini jika tidak terlihat, akan didikte satu-satu. Yakni di sini detailnya ialah yang nota pertama adalah pembayaran listrik, yang kedua yakni ialah pembayaran air, yang ketiga adalah pembayaran internet dan telepon. Karena di sini merupakan bukti pembayaran atas listrik dan telepon dan juga tertera BKK, maka di sini jelas pembayaran atas listrik, telepon, dan air. Maka dapat dianalisa terlebih dahulu. Tertanggal
Di sini tertanggal 9 Desember. Dengan BKK 12/4. Membayar, maka di sini masuk ke beban listrik, air, tab, internet. Lalu di kredit ialah kas di bank. Karena di sini terpisah-pisah, maka harus dijumlahkan satu-satu terlebih dahulu. Di sini untuk atas pembayaran air atau listrik yang pertama ialah sebesar Rp653.000. Yang ditambah pembayaran air yakni sebesar Rp125.000. Yang ditambah atas pembayaran telepon dan internet yakni dengan total sebesar Rp660.566. Nah, maka jumlah yang dikeluarkan untuk membayar beban-beban tersebut ialah sebesar Rp1.438.566. Maka karena di sini berhubungan dengan pembayaran air, listrik, dan sebagainya karena masih beban, maka kita catat di menu banking lalu spend money. Cardnya yakni ditujukan kepada baru, karena baru di sini kita masukkan sebagai kategori employer atau perusahaan atau badan dengan nama yakni yang pertama karena pembayaran listrik yakni PLN, maka yang kedua yakni ialah pembayar air maka kepada Air Tirta Jakarta. Lalu yang kedua ialah IndiHome atas pembayaran telepon dan internet. Klik enter, maka card ID diisikan dengan lanjutan dari 3 yakni 4. Oke. Ya, di sini atas bagian gaji kita pilih yang PLN, Air Tirta Jakarta, dan IndiHome. Memonya ialah pembayaran atas tagihan air, lalu listrik, dan listrik, telepon, dan internet. Setelah itu kita cek nomor ceknya yakni sesuai nota BKK 12/4. Lalu tertanggal pada tanggal 9. Lalu untuk jumlahnya kita sesuaikan dengan analisa tadi yakni 100.438.566. Lalu karena di sini membayar beban-beban atas air, listrik, dan telepon, maka pilih beban tersebut. Lalu dengan nominal yang sama, maka di sini sudah pasti balance. Dan pastikan teks inklusif dimatikan. Lalu klik record. Masuk ke transaksi selanjutnya, yakni terdapat kopi faktur atau faktur kopi. Karena termasuk ke faktur kopi, maka di sini masuk atas penjualan kredit yang tidak perlu dianalisa pada Excel. Karena dapat langsung, yakni dengan cara masuk ke menu sales, lalu masuk ke menu enter sales. Lalu kita pilih customer-nya, karena di sini yang dijual kepada toko elang, yakni pilih customer toko elang. Lalu pastikan untuk teks inklusif ini dimatikan. Untuk invoice yakni nomor F12.01 sesuai nota, lalu tertanggal
11 Desember. Lalu karena di sini layoutnya belum diubah kepada perusahaan dagang, maka klik layout, pilih item. Maka kita hanya mendatanya. Kita menjual 15 unit mesin cuci Panasonic dengan harga 6.500.000 per unitnya. Maka ketik di sini 15 unit. Lalu mesin cuci Panasonic dengan harga 6.500.000. Besar 97.500, maka sesuai nota. Maka yang kedua adalah 10 unit mesin cuci Toshiba dengan harga 5.500.000 per unit. Langsung use item dengan harga 5.500.000 per unit. Maka harganya di sini adalah 55 juta. Maka sudah sama dengan soal. Sehingga untuk subtotal sebesar 152.500.000 sehingga sudah sesuai. Maka di sini untuk freight terdapat freight pada nota sebesar 1.500, lalu kita isikan pada kolom freight. Karena di sini pada nota tertera kode VAT pada freight collected, maka kita akan ubah int ini menjadi VAT agar freight collected tadi juga dikenai pajak. Karena di sini penjualan secara kredit, pastikan dulu sesuai dengan totalnya. Total nota 170.940.000 sehingga sama dengan pada Mayop. Karena pembelian secara kredit, maka untuk paid today tidak perlu diisi, sehingga langsung record. Lalu ignore all. Lalu masuk kepada nota berikutnya, yakni nota kredit dari toko elang. Maka jika di sini terdapat nota kredit dan kopi, maka di sini pasti retur penjualan. Jika terdapat nota kredit tidak ada tulisan kopi, maka termasuk retur pembelian. Karena di sini terdapat kopi, maka masuk ke retur penjualan. Lalu jangan lupa pilih customer terlebih dahulu. Karena di sini retur penjualan, maka masuk ke menu sales, lalu enter sales. Pilih customer, yakni toko elang. Pastikan teks inklusif dimatikan dengan invoice NK1291 sesuai pada nota tertanggal 13 Desember 2023. Karena di sini retur penjualan, maka kita harus mendatanya terlebih dahulu kepada retur penjualan. Karena di sini dikembalikan barang masing-masing 2, yakni pertama dengan mengetik negatif 2. Karena retur, maka kita di shift ini kita ditambahi menjadi negatif. Lalu karena retur penjualan, maka kita pilih opsi retur penjualan tanpa memasukkan harga per barang. Lalu karena yang terdapat 2 barang di sini, maka kita mengulangnya sebanyak 2 kali. Tanpa memasukkan harga. Lalu pada langkah berikutnya yang ketiga, baru kita menghubungkannya dengan barang dagang. Yang di sini mesin cuci Panasonic dikembalikan oleh toko elang sebanyak 2 barang, sehingga penjualan kita akan berkurang sebanyak 2. Sehingga di sini terterakan negatif 2. Untuk mesin cuci Panasonic yang pertama. Use item. Lalu kita klik harganya ialah sebesar 6.500.000. Maka total di sini adalah sebesar 13 juta, maka sesuai dengan soal. Lalu untuk barang kedua, yakni mesin cuci Toshiba juga dikembalikan sebanyak 2 unit. Yakni caranya sama dengan menambahkan negatif 2 untuk retur penjualan. Lalu pilih